Dan saudara juga jadi sorotan ini soal perubahan cuaca yang ekstrim membuat kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat di kota Malang. Hingga September 2025 hampir 11.000 kasus tercatat. Cuaca ekstrim dan mulai adanya perubahan cuaca kerap menjadi penyebab melonjaknya kasus ISPA. Warga kota Malang mengeluhkan batuk, pilek hingga sakit tenggorokan. Kepala Dinas Kesehatan Malang mengimbau warga menerapkan pola hidup sehat dan bila perlu mengonsumsi tambahan suplemen. Kasusnya bervariasi, umurnya bervariasi mulai dari di bawah 1 tahun sampai di atas 60 tahun. Kalau dari data teman-teman hampir 11.000 sampai bulan September. Pak, angka segitu cukup tinggi atau masih bisa ditolerir atau seperti apa? Masih tidak tinggi karena di tahun sebelumnya itu masih sampai Desember masih lebih tinggi lagi. Kasus ISPA ini merupakan kasus yang tertinggi dari 10 penyakit yang ada di Kota Malang. Tak hanya hujan saudara, cuaca panas juga melanda sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir dengan suhu yang menyentuh hingga 37 derajat Celcius. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga memicu kekhawatiran terhadap dampak kesehatan. Cuaca panas ekstrim yang melanda berbagai wilayah di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Di sejumlah kota besar, suhu udara tercatat mendekati bahkan melampaui 37 derajat Celcius, jauh di atas rata-rata normal. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), penyebab utama panas ekstrim kali ini adalah posisi semu matahari yang sedang berada di atas wilayah selatan Khatulistiwa. Posisi itu membuat intensitas radiasi matahari yang diterima permukaan bumi, terutama di bagian selatan Indonesia, menjadi lebih tinggi. Panas ekstrim tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga mengancam kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penderita penyakit kronis. Paparan panas berlebih dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan atau heat exhaustion, hingga sengatan panas atau heat stroke akibat tubuh gagal mengatur suhu dengan baik. Kondisi ini juga meningkatkan risiko iritasi kulit, kram otot, serta gangguan pernapasan seperti ISPA, karena udara yang panas dan kering membuat saluran napas mudah teriritasi dan menurunkan daya tahan tubuh. Dinas Kesehatan Jakarta mencatat hampir 2 juta orang terkena penyakit ISPA. Lonjakan terdeteksi sejak Juli 2025 lalu. Di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat, dari Agustus hingga 2 Oktober, tercatat ada sebanyak 220 pasien yang terkena ISPA. Terhadap kondisi cuaca panas ekstrim yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, hindari beraktivitas atau keluar rumah pada sekitar jam 9 sampai dengan jam 15, terutama untuk kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, ibu hamil, dan orang dengan komorbid. Ya, lalu yang kedua, kalaupun harus terpaksa keluar rumah atau keluar aktivitas di outdoors di jam 9 sampai dengan jam 15, pastikan minum tanpa menunggu haus, siapkan minum yang cukup. Biasanya 2-3 liter per hari, saat ini 3-4 liter per hari. Dan gunakan alat pelindung diri dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Ya, dimulai dari topi ataupun payung, lalu juga kacamata hitam, lalu juga masker medis, lalu juga baju pakaiannya itu yang warna putih atau berpakaian cerah agar dapat memantulkan cahaya. Jangan memakai pakaian yang gelap. Lalu juga pakai sunscreen, pakai body lotion, dan juga tentunya pakai alas kaki yang tepat dan selalu membawa air minum. Tentunya kita juga bisa mengenali gejala-gejala awal terjadinya dehidrasi seperti misalnya mulut kita kering, kulit kita kering, lalu juga kencing kita sedikit ya. Ketika heat exhaustion gitu biasanya kita sudah mulai disorientasi, pusing ataupun pandangan menjadi kabur ya, dan juga kadang-kadang seperti pusing berputar ya, dan juga kebingungan. Dan ketika terjadi heat stroke biasanya kita sudah nafasnya cepat, lalu juga tubuh kita demam, lalu juga kita menjadi tidak sadarkan diri. Meski fenomena panas ekstrim ini bersifat sementara, masyarakat perlu beradaptasi terhadap kemungkinan kejadian serupa di masa mendatang. Perubahan iklim global diperkirakan akan meningkatkan frekuensi dan intensitas gelombang panas di berbagai belahan dunia, termasuk
Indonesia. Kesadaran untuk berperilaku ramah lingkungan seperti menghemat energi, menanam pohon, dan mengurangi emisi kendaraan menjadi langkah jangka panjang yang penting untuk menekan laju pemanasan bumi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sampai Indonesia Siang harus jeda sejenak.